Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur untuk Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang Maha mengetahui, dialah yang Maha besar, Maha pengampun, Maha pemberi hidayah kepada kita, yang telah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan anugerah kesehatan dan juga waktu yang luang sehingga kita semua bisa hadir di sini untuk menghadiri majelis ilmu ini. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas peran beliau kita sampai hari ini bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Quran yang menjadi panduan untuk hidup kita. Alhamdulillah, terima kasih kepada panitia yang telah mengizinkan saya hadir di H-1 sebelum pelaksanaan TFT besok di Balikpapan insya Allah. Jadi saya baru bergabung karena baru dapat izin dan beberapa tugas di yang lain sudah diselesaikan, karena juga saya adalah seorang ibu dari 4 orang anak, jadi banyak beberapa keperluan yang harus diselesaikan dulu. Jadi mohon maaf atas keterlambatannya untuk bergabung di pra-trainingnya ini tadi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Suharti. Saya dari Samarinda. Ya. Untuk mengapa bisa ikut Pas Al-Kasau. Jadi sebelum saya menjelaskan mengapa bisa ikut Pas Al-Kasau, background saya adalah sudah tertarik tradisional adalah disebabkan karena saya punya latar belakang penyakit yang saat itu juga lumayan banyak dan harus bolak-balik rumah sakit dan harus banyak makan obat. Jadi situ saya ingin cari tahu adakah cara lain untuk saya bisa sehat, dan itu saya ngambilnya ke herbal. Kemudian juga saya punya adik yang mengalami kanker getah bening saat itu, jadi juga itu memicu saya untuk bisa ikut mengambil andil untuk membantu kesehatannya waktu kanker getah bening yang Allah qadarkan juga ajalnya menjemput sekitar tahun 2019 waktu itu meninggal ya sebelum kenal PAZ ini. Ya, jadi banyak runutan-runutan peristiwa itu yang mengantarkan saya alhamdulillah juga sampai kepada Pas Al-Kasau pada hari ini. Jadi tahun 2020 saya mendapat informasi dari seorang ustadz yang telah lebih dahulu mengikuti kegiatan Pas Al-Kasau, menjelaskan bagaimana sih Pas Al-Kasau. Jadi kami tertarik saat itu, dan ketika saat itu kita duluan untuk kita berunding dulu gitu ya, siapa nih yang sebaiknya ikut, saya atau suami, karena suami juga awalnya bukan seorang terapis. Saya libatkan ke dunia terapi agar bisa untuk membantu nanti ketika di tempat terapi. Jadi tapi dalam perjalanannya itu masih sifatnya saya itu masih memaksa atau menyuruh, meminta tolong untuk tergabung di dalam terapi itu. Sampai beberapa kegiatan pelatihan kesehatan saya meminta beliau yang ikut, bukan saya, karena itu karena bagi-bagi job dan fokus gitu. Jadi ketemulah Pas Al-Kasau. Jadi pas ketemu Pas Al-Kasau ini kita juga berunding, dia atau saya, dan dia yang ikut. Di situ Masya Allah luar biasa, sangat interesting, yang luar biasa ketika pulang dan menjelaskan ke saya bagaimana sosok Ustadz Harith Mujahid, bagaimana cara berpikir beliau, bagaimana beliau memaparkan penemuan-penemuan yang terbilang sangat baru ini di bidang kesehatan, yaitu Pas Al-Kasau. Menjelaskan luar biasa. Jadi walaupun saya nggak ikut saat itu, saya ikut terciprat spiritnya, sehingga saya juga jadi tertantang untuk ikut kapan lagi ada waktunya, pengen untuk ikut kayak gitu. Jadi dari situ saya tahun 2020 disempatkan alhamdulillah untuk ikutnya yang baby pass. Jadi kami karena ada keterbatasan biaya ya ketika itu, jadi kita bagi-bagi siapa yang ikut training ini, siapa yang ikut training. Saya alhamdulillah ngambil yang di baby pass, suami yang ikut rangkaian-rangkaian yang lainnya itu sesi-sesi pelatihan dengan upgradingnya. Dan alhamdulillah saya bertemu Ustadz Haris ketika di Baby Pass itu, Masya Allah saya melihat beliau sosok yang sangat simpati, empati yang luar biasa kepada anak-anak, sehingga bisa ngebantu untuk banyak memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang luar biasa, mengangkat banyak logika
wahyu, mengangkat banyak juga warisan-warisan budaya yang ternyata juga memiliki banyak manfaat. Di situ beliau paparkan, beliau jelaskan, dan itu membuat jujur saya tergugah karena banyak latihan yang juga yang saya ikuti tidak begitu banyak yang memaparkan dari hati gitu, yang nyentuh banget ketika itu. Ini adalah logika yang terinspirasi dari wahyu. Di situ saya langsung berniat untuk ikut pas basic. Alhamdulillah ketika itu Allah hadirkan ujian corona, jadi sempatnya ikut uh, online, alhamdulillah, di bulan 6 itu. Dan bersamaan dengan kabar beliau saat di bulan yang sama juga kembali kepada Allah. Nah, jadi singkat cerita, di situ saya menemukan, saya mulai terlibat di Pas Al-Kasau ini, mulai menerapi dan mulai menemukan banyak sekali kemudahan. Kemudahan yang dimaksud adalah yang dari jenis terapi lain ini banyak sekali rangkaian-rangkaiannya, atau harus beberapa kali pertemuan. Di Pas Al-Kasau ini Masya Allah sekali dua kali Allah progreskan luar biasa. Jadi benar-benar kami semakin yakin, semakin membuat kami untuk menjadikan Pas Al-Kasau ini terapi yang utama di tempat layanan terapi kami, seperti itu. Jadi itu adalah latar belakang saya ikut Pas Al-Kasau ini, dan juga banyak sekali kemudahan yang kita hadapi langsung di tempat terapi, yang awalnya kita juga nggak tahu ini bisa atau enggak. Masya Allah, Allah perlihatkan langsung. Jadi apapun yang berangkat dari hal-hal yang kami dulu, background kami itu membuat beberapa banyak permasalahan yang belum bisa selesai, atau dalam artian kok ini tetap harus berlanjut dengan terapi ini ya, kayak gitu. Jadi kita juga jadi tanda tanya, sebenarnya apa nih terapi yang lebih baik. Nah, Pas Al-Kasau hadir di sini untuk melengkapi secara komprehensif dan holistik, karena ternyata Pas Al-Kasau adalah suatu pengobatan yang dilandaskan dari inspirasi wahyu. Pas Al-Kasau adalah akronim dari pengobatan akhir zaman, yang mana pengobatan ini berfokuskan kepada tulang dan rangka pada manusia. Nah, jadi jadi kami yakini bahwa hadis tentang likulli da'in dawaan itu harusnya bisa terwujud hari ini, di zaman-zaman yang saat ini sudah luar biasa fenomena-fenomena yang terjadi, sehingga banyak metode-metode terapi pengobatan yang saat itu apakah memang menjadi benar-benar solusi ataukah perlu ada koreksi. Masya Allah, Pas Al-Kasau hadir sebagai solusi untuk melengkapi. Jadi adanya berbagai background terapi tadi, Pas Al-Kasau hadir secara holistik, secara komprehensif sebenarnya, untuk mengoreksi banyaknya pengobatan-pengobatan pada hari ini, pada masa ini, yang itu sifatnya bukan menyembuhkan, sebenarnya hanya mempertahankan yang sifatnya bergantung, seperti itu. Jadi sebenarnya itu bertentangan dengan hadis, tidaklah begitu tepat dengan hadis bahwa Allah telah menurunkan penyakit beserta itu pula ada obatnya. Jadi kalaupun kita harus minum terus-menerus, maka sebenarnya belum terjadi kesembuhan di situ. Terus di mana kita memperoleh kesembuhan itu? Ya, seperti hal yang dikutip oleh hadis, innallaha anzalat da'a wad dawa'a wa ja'ala likulli da'in wa dawa'in fatadawaw wala tadawaw biharamin. Yang artinya sesungguhnya Allah itu telah menurunkan suatu penyakit, dan bersamaan dengan itu Allah juga menurunkan obatnya. Dan sesungguhnya Allah telah menyediakan juga obat bagi setiap penyakitnya itu. Maka berobatlah dan jangan menggunakan sesuatu yang haram. Jadi di sini pentingnya kita mengupayakan, mengerahkan tenaga kita untuk mencari pengobatan apa yang telah Allah berikan kepada penyakit-penyakit yang saat ini telah begitu banyak nama-namanya, tapi penyembuhannya juga tidak begitu banyak saat ini. Mungkin perlu ada inovasi yang baik, inovasi yang terobosan-terobosan baru untuk menggali lagi pengobatan apa yang tepat untuk berbagai macam banyak penyakit yang saat ini telah diketahui. Jadi Pas Al-Kasau hadir untuk menyederhanakan, berasaskan dari logika wahyu dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, dan di akhirnya ada di ayat 14 itu yang dikatakan bahwa fakasauna izoman lahman, bahwa tulang belulang yang dibungkus oleh daging. Dan kesimpulannya, pembukaan yang secara singkat saya paparkan di sini, manusia dalam pandangan Pas Al-Kasau yang diinspirasikan dari wahyu tadi terbagi menjadi dua bagian, yaitu tulang belulang dan
daging. Apakah entah daging yang dimaksud di sini dalam bahasa medisnya adalah jantung, pembuluh darah, saraf, getah bening, dan organ-organ perangkat lain yang ada dalam tubuh kita digolongkan dalam Quran sebagai daging. Yang mana oleh foundernya yaitu Ustadz Haris Mujahid rahimahullah yang telah meriset sekitar 15 tahun ilmu-ilmu yang latar belakang beliau sekitar 50-an jenis ilmu yang beliau miliki sehingga menyederhanakan dalam bentuk pengobatan metode pas al-kasau ini tadi. Prinsip yang dilakukan, yang dikaji adalah yang jika bila mana tulang belulang itu lurus, tidak terjadi pergeseran, maka daging juga akan ikut lurus. Jadi sehingga berbagai macam penyakit yang ada dalam tubuh kita itu tolak ukur perbaikan yang harus menjadi fundamental atau landasan fokus kita adalah mengkoreksi tulang belakang agar tulang belulang kita itu baik rangkanya juga itu berada dalam posisi fitrah, yaitu 0,0 poin. Ini adalah pembukaan yang mungkin nanti akan dibahas dalam penjelasan selanjutnya secara lebih luas dan lebih terperinci. Jadi konsep pas al-kasau adalah konsep bagaimana kita mengembalikan kondisi tulang dan rangka kita pada posisi fitrah, sehingga daging-daging yang juga melekat pada tulang belulang itu tadi juga akan ikut baik posisinya, sehingga berbagai macam penyakit yang disebabkan karena bergeser tulang belakangnya yang menyebabkan pelintiran atau sumbatan yang sebabkan juga darah statis di situ, sebabkan juga kelenjarnya terhimpit, tidak berfungsi secara baik, atau juga kekendoran bahasanya tidak juga bisa berfungsi dengan bagus karena tidak punya power energi untuk memompa darah naik ke atas, dan berbagai macam itu disederhanakan melalui 4 penyimpangan penyakit ya, seperti itu. Jadi pas al-kasau meringkas, jadi jargonnya adalah pas al-kasau itu powernya semakin simple is power, semakin sederhana disitulah kekuatannya. Maka pengobatan ini juga mengupayakan agar pengobatan ini tanpa obat, tanpa operasi, tanpa alat, dan tanpa juga jimat. Jadi kita semua di sini adalah salah satu orang-orang bagian dari yang telah menjadi bukti bahwa pas al-kasau adalah suatu pengobatan yang luar biasa, yang sangat baik dan juga sangat menjadi pelengkap untuk semua macam jenis-jenis pengobatan. Dan bahkan secara kami pribadi yang harusnya harus beberapa kali pertemuan, sangat diringkas sekali dengan 1 atau 2 kali pertemuan untuk menangani berbagai keluhan nyeri, sakit kepala, dan sebagainya. Nah, Masya Allah, luar biasa. Semoga Allah memberikan anugerah, pahala, dan juga amal jariah yang sangat besar untuk foundernya yang telah berpulang, yaitu Ustadz Haris Mujahid rahimahullah. Dan di sini saya juga akan memaparkan beberapa story yang teringat. Jadi kalau jumlah pasien karena sudah sekitar 2 tahunan dan juga kita dibantu untuk beberapa terapis di rumah sehat kami, dan beberapanya juga adalah beberapa orangnya juga pas trooper. Jadi kalau kami sendiri ya sekitar 1000-an ke atas itu sudah dari tahun 2021. Jadi kalau sekarang jujur tidak begitu menghitung berapa tepatnya jumlahnya, tapi Masya Allah semua memiliki kesan perbaikan yang luar biasa. Tapi sedikit yang saya paparkan yaitu 3 testimoni-testimoni terbaik yang benar-benar merasakan manfaat pas al-kasau ini, yaitu adalah seorang anak yang dia itu wanita cantik, dia tidak bisa ketika itu berbicara, tidak bisa mendengar juga. Dan Masya Allah ketika kita lakukan terapi bedong pas al-kasau ya, dengan metode pas al-kasau, bedongnya waktu itu dia kendor ekstrim sehingga harus kita lakukan terapi dengan mengencangkan bedong tadi itu, bedongnya dengan cara sit up juga seperti body press C, dan kemudian juga kita lakukan CU setengah, dan SOP yang selanjutnya adalah rutin di bedong anaknya tadi. Mohon maaf saya koreksi, saya mulai mengingat karena kejadiannya sudah setahun yang lalu. Jadi anak ini terapinya, saya ingat gambarnya, dia saya posting di Facebook. Anak ini karena dia panggulnya kebuka, jadi kita, dan juga sangat
kencang sekali ya, seperti itu. Kalau panggul menutup, SOP-nya adalah dinaikkan ke depan perut kakinya, kemudian kita bedong seperti itu, dan tangannya ditaruh di depan karena agak cekung belakang punggung dadanya itu ya orang tuanya ya awalnya memang uh, memaksakan diri untuk tega kepada anaknya. Masya Allah, saya taunya adalah ketika beliau ngetek saya mengatakan bahwa menyesal baru tahu pas kasau saat ini, dan alhamdulillah anaknya saat ini sudah bisa mendengar, bahkan sudah bisa berbicara yang sebelumnya nggak bisa berbicara, nggak bisa ngerespon apapun karena ternyata pendengarannya tidak berfungsi seperti itu. Jadi masya Allah itu terjadi dan membuat kita juga kaget, masya Allah ternyata benar. Setelah itu banyak lagi beriringan anak-anak yang tidak bisa mendengar, masya Allah dengan prosesnya. Tapi di situ memang butuh keseriusan dan sabar untuk mengedukasi orang tuanya untuk tega, karena logikanya harus dibuka. Itu orang tuanya pun ada yang sudah dibuka tapi juga tetapi nggak tega, ya mungkin belum jodohnya untuk dipas al-kasal. Dan juga ada salah satu testimoni seorang ibu yang punya benjolan payudara. Di situ kita kasih SO karena dia kendor kiri, kita kasih juga gerakan biar CU, buka pelintiran P1, kemudian dia juga punya kita arahkan cabut rumput dan pukul rumput. Masya Allah benjolannya hilang, bukan mengecil lagi tapi hilang karena jenisnya tumor. Jadi alhamdulillah Allah izinkan saat itu, Allah angkat tumornya, dan sampai hari ini rutin berbekam aja di terapi lain gitu ya di RSCM, bekam aja dan tidak mengeluhkan lagi adanya benjolan itu. Masya Allah. Kemudian juga ada anak yang harus operasi karena ada sejenis benjolan juga di bagian kepala, atau dokter harus diangkat dioperasi, dan kita kasih terapi bedong pas juga karena saya ikut trainingnya waktu itu baby pas. Jadi banyak testimoninya yang sehingga baby pas, walaupun banyak juga kasus-kasus yang lain, tapi saya di sini saya paparkan tentang bedongnya tadi baby pas. Nah anak ini datang dari tempat yang agak jauh waktu itu, punya benjolan, nggak mau untuk dioperasi, sehingga kita ikhtiarkan dengan metode pas di bedong. Masya Allah saat itu juga benjolannya itu langsung pecah dan akhirnya mengempes, masya Allah. Dan saat nanahnya keluar dan dia kasih lagi postingan beberapa harinya, dia kasih tahu kami perkembangannya dan sudah nutup ya seperti itu. Dan sekarang biasa pas al-kasau ini yang benar-benar Allah mudahkan proses-proses mereka yang mencari ikhtiar kesehatan lewat pas al-kasau ini. Dan untuk yang non muslim waktu itu kita bantu untuk stroke ya, karena latar belakangnya Chinese juga non muslim. Awalnya kita bantu terapi di situ, dan karena dia itu kalau stroke tapi nggak bisa jalan itu mungkin biasa, tapi ini dia sudah stroke dan punya latar belakang kejiwaan, jadi bisa dikatakan ya ada gangguan jiwa juga. Jadi kami terapi harus minimal 3-4 orang, ada yang megangin tangannya, tim terapis lagi karena badannya luar biasa besar. Dan di situ kita PR-kan ke bapaknya pukul palu aja. Bapaknya melakukan pukul palu sehari sampai 1000 pukulan. Masya Allah itu kakinya udah bisa digerakkan, dan selang kesini kesadarannya sudah mulai normal. Dan masya Allah luar biasa. Jadi hanya dengan hentakan kaki, pukul palu itu bisa mengaktifkan banyak sekali saraf-saraf sampai ke otak, yang itu memiliki power yang sangat luar biasa, yang juga kita simak langsung di situ saat itu juga ya. Jadi kejadian-kejadian yang lebih daripada ini, salah kejepit dan sebagainya, Allah hadirkan di tempat kami banyak, dan yang sembuh dengan wasilah pas al-kasau ini juga banyak, sehingga yang harusnya mungkin dengan pengobatan terapi lain harus berkali-kali kunjungannya, jadi hanya sekali 2 kali udah biiznillah ya, asal rutin Allah kasih jodoh kesembuhan di situ insya Allah ya. Jadi demikian pastor yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Jadi untuk informasi, saya sebenarnya nggak pakai niqab, tapi karena untuk di post di media sosial saya biasa filter wajah saya, jadi ketika ketemu nanti saya nggak pakai niqab kayak gitu ya. Jadi terima kasih atas waktunya udah mau mendengarkan sampai di menit ini. Semoga Allah menjadikan amal ibadah kita untuk berjuang memajukan jenis terapi pengobatan Islam ini sebagai amal jariah, yang lewat wasilah ini banyak
banyak orang-orang yang mencari solusi itu bisa tertolong, sehingga mereka bisa mengamalkan, bisa beribadah dengan maksimal, bisa sehat dengan tanpa adanya unsur haram yang masuk ke dalam tubuhnya. Semoga Allah ridho, semoga Allah menjadikan kita wasilah kita untuk terbebas dari azab neraka. Begitu juga untuk Ustadz Haris Mujahid rahimullah, semoga juga kita bisa berkumpul kepada orang-orang yang kita cintai, Nabiullah Muhammad di surganya nanti. Semoga Allah berkenan mengumpulkan kita semua di sini dalam barisan-barisan beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.